Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi amarna bil i'tisami bihablihi jami'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi nahana 'anil infisali fi dinina. Shallawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Yang saya muliakan para sesepuh dan bini-sepuh, Pak Jumali belum sepuh, pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Orto Muhammadiyah, khususnya Aisyah, Ketua PCM, Ketua PCA Depok Sleman, ringkasnya hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pakai pengawal ya. Tadi Pak Jum memberi sambutan gak dikawal. Pada situasi gawat Satgasus sudah dibubarkan, tapi kokalan yang berada di belakang saya jangan sampai terjadi apa yang pernah terjadi di cabang lain. Saya berceramah, kokapnya pingsan. Usut punya usut, ternyata kokapnya belum sarapan. Maka ingin saya tanyakan, wahai kokap di kanan dan di kiri belakang saya, apakah saudara sudah sarapan? Saya akan berceramah 2 jam. Siap? Siap. Mana sikap siap tapi masih sikap istirahat. Kalau apakah Anda siap mengawal saya berceramah? Siap. Jadi kalau ditanya seperti Polri dan TNI, apakah saudara sudah sarapan? Siap? Belum. Kalau belum, tahu sekali belum sarapan. Saya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dapat hadir di cabang Depok Sleman. Semula ketika Mas Abdul Fikri menghubungi via WA untuk datang ke Depok, saya kira Depok Bogor, tidak terlalu jauh dari Jakarta, ternyata Depok Sleman, maka perlu mengatur jadwal kembali. Dan saya mengetahui cabang ini termasuk salah satu cabang yang dinamis dan maju. Alhamdulillah. Saya pernah tinggal di Bogong Baru selama 11 tahun lebih. Kalau tidak salah masuk Melati Depok perbatasan. BCM Melati Kak. Masuk Melati. Tapi saya ingat saya masuk cabang Depok. Dan saya menyaksikan cabang Muhammadiyah di Depok ini sangat dinamis. Pertama, adanya amal usaha baik dalam bidang pendidikan dan lain-lain. Dan bahkan SD Muhammadiyah Condong Catur ini
saya ketahui termasuk SD Muhammadiyah yang unggul dengan berbagai prestasi. Ada kepala sekolah, izin. Kalau gitu wakil kepala sekolah izin juga. Ada di luar di halaman kebal. Dan inilah Muhammadiyah kita. Muhammadiyah yang mengusung wawasan keagamaan, keislaman dengan istilah Islam yang berkemajuan. Sering yang dihilangkan, padahal mengandung arti penting. Islam yang berkemajuan ini digagas oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ada penjelasannya dalam bahasa Jawa. Mohon maaf, buatan saja bahasa Jawa karena agak panjang. Yang intinya menurut penjelasan Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam yang berkemajuan itu adalah pemahaman keislaman yang sesuai, baik, bermanfaat bagi semua ruang dan waktu, atau yang dikenal dalam bahasa Arab soleh likul zaman wa makan. Soleh, baik, benar, bermaslahat, likul zaman wa makan, untuk setiap waktu dan ruang. Jadi Islam yang selalu dinamis, soleh likul zaman wa makan, cocok untuk setiap ruang dan waktu. Tidak berarti pemahaman keislaman yang dicocok-cocokkan. Supaya cocok ya dicocok-cocokkan. Tapi soleh seperti amal soleh, yaitu sesuatu yang benar, mengandung as-sulhu, artinya benar. Maka soleh adalah keberagaman yang cocok, yang baik, yang benar, tetapi juga yang membawa maslahat. Maka soleh atau masalahnya ada Dr. Untung Dapiono. Mungkin ke depan Mas Untung di kursi saya kosong. Siapa tahu Anda jadi PP Muhammadiyah nanti. Tokoh pemuda Muhammadiyah, PWM, dan juga Majelis Pendidikan Kader. Kan ngomong sambil nyender. Jadi bagus juga tambah podium. Kalau tambah podium ya itu pertanda jangan panjang-panjang. Tapi kalau duduk ini kursinya agak besar. Jadi soleh diberi zaman wa makan. Jadi benar, apa tadi bahasa Arabnya, as-sulhu, berdimensi as-sulhu, baik, benar. Dan kalau menyangkut agama, kebenaran itu berdasarkan syariat, yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pikiran manusia. Nah, as-sulhu, tapi ditambah lagi dengan al-maslahah. Kata soleh itu berhubungan dengan kata al-maslahah. Maka soleh likul zaman wa maka, soleh, baik, benar, dan maslahat bagi setiap ruang dan tempat, ruang dan waktu, tempat dan waktu. Itulah penjelasan Islam yang berkemajuan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejauh yang saya baca dan saya pahami,
Maka dengan demikian Islam yang soleh di zaman wa makan. Jangan lupa soleh itu mengandung dua dimensi paling tidak, al-sulhu dan al-maslahah, baik, benar dan bermaslahat bagi umat manusia yang hidup pada segala ruang dan waktu, pada semua tempat dan waktu. Berarti Islam harus hadir. Islam harus hadir memberikan jawaban, memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini yang disebut dengan bahasa Arab Islam sebagai dinul hadar. Islam sebagai dinul hadar. Islam sebagai agama yang selalu hadir memberikan jawaban, memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Inilah yang namanya peradaban. Maka al-hadara bahasa Arab sering diterjemahkan sebagai peradaban. Islam sebagai dinul hadara. Islam adalah agama peradaban. Islam yang selalu hadir memberikan jawaban terhadap semua permasalahan manusia. Inilah yang harus kita yakini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para jamaah. Islam yang berkemajuan adalah Islam sebagai dinul hadar, sebagai agama peradaban, yaitu agama yang selalu memberi jawaban terhadap semua permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini alhamdulillah Muhammadiyah kita ini yang insya Allah pada saat muktamar nanti 18 November sedang berusia 110 tahun. 18 November 2022 kalau tidak salah pembukaan muktamarnya diundur 1 hari, bukan persis tanggal 18 tapi pada tanggal 19 dekatlah. Genap berusia 110 tahun telah menjadi organisasi dan gerakan Islam yang melintasi tapal batas. Dulu anggaran dasar Muhammadiyah saya baca untuk menyiarkan Islam di tanah Jawa, hanya di Pulau Jawa. Tapi nanti di kampung saya Sumbawa tidak harus ada Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah sekarang ini Muhammadiyah menjadi gerakan tidak hanya di Pulau Jawa tapi di seantero Indonesia. Bahkan menjadi organisasi yang paling merata persebarannya di tanah air. Ada di Aceh, ada di Papua. Banyak ormas Islam sesungguhnya tidak merata persebarannya di Indonesia. Hanya ada di provinsi-provinsi tertentu. Wajahnya provinsialis. Hanya ada di beberapa provinsi, ada di luar Jawa tapi kecil-kecil. Tapi Muhammadiyah, ini menurut pendapat orang luar, adalah organisasi yang paling merata persebarannya di seluruh tanah air. Bahkan di bagian timur Indonesia, di Papua sana banyak amal-amal usaha Muhammadiyah, termasuk universitas di Papua Barat, di sebuah kota namanya Sorong. Ada Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya pernah ke sana dulu. Jumlah mahasiswanya sekitar 9.000. Yang sekarang sudah bertambah. 80% mahasiswanya bukan Muslim, orang Papua asli dan beragama Kristen. Begitu pula di Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur,
sudah lama berdiri Universitas Muhammadiyah Kupang, disingkat UMK, tapi sering diplesetkan Universitas Muhammadiyah Kristen. Gara-gara sekitar 60% mahasiswa termasuk dosen adalah non-muslim. Dan inilah Muhammadiyah. Muhammadiyah berkhidmat untuk seluruh umat manusia, memberi dan menyebarkan rahmat lil alamin, untuk semesta alam, linnasi ajma'in, untuk seluruh manusia, tidak hanya lil muslimin, tidak hanya lil mukminin. Bahkan hasil dari pendidikan Muhammadiyah di Papua sana luar biasa. Saya pernah satu waktu bertemu dan diterima oleh tokoh lintas agama Papua. Pada suatu makan malam, seorang pendeta Kristen, tinggi badannya, lebih besar dari Pak Jumari sedikit, rambutnya agak gondrong dan sudah putih semua, mungkin sudah berpindah dari dunia hitam ke dunia putih. Atau beliau tokoh Kristen, ketua FKUB, pendeta Dr. Livius Bidilu, sahabat baik saya satu. Dengan saya, Mas Din, aku ini anak Muhammadiyah. Apa pasal Bapak Pendeta Muhammad? Saya amatan SMP Muhammadiyah Abipura. Dan karena badan saya besar, maka saya diangkat sebagai ketua kelas. Dan sebagai ketua kelas, setiap hari sebelum boleh pulang, semua siswa itu saya pimpin berdiri sambil membaca doa. Masih hafal beliau itu. Karena berseloroh, saya berseloroh. Bapak pendeta sudah Islam. Karena hobi itu billah, khotbah. Cuma yang belum, bapak belum disunat. Tahu-tahu keesokan harinya saya diundang oleh Wali Kota Jayapura, Pak Ben Hur, kalau tidak salah namanya, mengajak saya nonton. Dan beliau menyampaikan saya juga alumni SMP Muhammadiyah Abipura. Maka tolong Pak Ketua, nanti sore kita nonton Persipura melawan Persib. Setelah saya beli kostum Persipura banyak dijual di pinggir jalan, sampai di stadion, di tempat duduk VIP, manajer Persib Bandung lihat saya agak keheranan. Oh, Anda banknya Persib ya, bukan PSIM. Nggak tahu namanya waktu itu, lupa. Beliau heran-heran karena pagi hari kami tinggal di satu hotel, dan habis sarapan pagi para pemain Persib ini, kalau dong Pak Din kita foto bersama, fotolah bersama, dan mohon doakan kami menang. Saya doakan kalau menang. Oh, tiba-tiba sudah menjadi fan-nya Persipura. Dan Bapak Wali Kota yang sekarang sudah tidak lagi pernah menyatakan dari saya matahari Muhammadiyah dari timur. Itulah Muhammadiyah kita. Alhamdulillah tersebar secara luas. Bahkan sekarang juga merambah ke luar negeri. Dulu hanya kita bisa dirikan PCIM, PCIN di beberapa negara, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, pimpinan cabang istimewa Aisyah, ada di beberapa tempat. Namun sekarang jumlahnya bertambah, jumlah PCIM dan PCIA, dan juga ada amal usaha. PCIA Kairo di Mesir sana, di Kairo sana, itu sudah mampu mendirikan TK Aba. Adik-adik masih mahasiswi mengajar TK, 3 putra putri dari diplomat di KBRI,
atau ekspatriat Indonesia yang bekerja di Mesir menyekolahkan anak-anaknya ketika apa ya, Masya Allah tadi. Saya begitu lihat anak-anak menari tadi, anak-anak TK, langsung saya ingat cucu saya. Dan saya WA tadi, kalau nanti jemput AB, ya. AB itu bahasa Sunda untuk kakek. Tolong jemput ya, gara-gara kita lihat tadi ada satu mirip yang di tengah tadi itu, anak laki-laki yang agresif, yang hiperaktif tadi itu. Saya seusia itu cucu pertama saya. Inilah Muhammadiyah kita, alhamdulillah, menjadi gerakan dunia, menjadi gerakan Islam yang dikenal luas di dunia, sehingga banyak tamu-tamu yang datang. Dan waktu saya menjadi mengemban sebagai ketua umum BP Muhammadiyah, sering menerima tamu dari luar negeri, dari dunia Arab, dari Barat, Eropa, Amerika, dan selalu bertanya, gimana Muhammadiyah? Begitu saya jelaskan, sekolahnya sekitar 14.000, universitasnya 170-an. Mereka geleng-geleng kepala ya. Tidak ada satu organisasi baik Islam maupun non-Islam yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan sebanyak yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Namun ketika mereka bertanya, mana seorang menteri dari Uni Eropa, saya terima, how much is your salary? How much is your salary? Berapa gaji Anda? Saya terus terang tidak menyangka ada pertanyaan seperti itu. Saya nggak bisa jawab. Kalau Pak Jumari ketua umum BP, kira-kira jawabannya berapa ya? Kaget itu ditanya seperti itu. Ketika saya jawab agak malu-malu dengan sedikit low profile, kami tidak menerima gaji. Oh, how come? Yang geleng-geleng kepala, tidak mungkin. You are CEO of the big company. Anda itu adalah CEO, direktur utama dari sebuah perusahaan besar yang bernama Muhammadiyah, yang punya universitas, yang punya rumah sakit yang banyak dan lain sebagainya. Pasti gajinya besar. Ketika kita jelaskan bahwa pimpinan Muhammadiyah tidak digaji, tidak masuk akal. Ya, jelas akal mereka sekuler, jelas pikiran mereka materialistik, hidup ini untuk sesuatu yang serba bendawi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, oleh karena itu kita perlu bersyukur sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Paul tadi. Ini kepala SMK ya? Sleman. Kepala Sleman. PMPL Sleman. Ya, berurusan dengan teknologi. Tapi ngajinya bagus. Wah, luar biasa. Mana Mas Paul tadi? Oh, di belakang kan ya. Ya. Ada di ujung surat Ad-Duha. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat dari Tuhanmu fahaddits. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat, semua nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, fahaddits. Fahaddits itu menurut pemahaman saya dari pembacaan kitab-kitab tafsir, paling tidak ada dua pengertian hadis. Pertama, beritakanlah, wartakanlah. Hadis itu artinya berita. Hadis artinya berita. Maka beritakanlah, wartakanlah. Tidak ada salahnya, bukan untuk dia, untuk syiar. Kita memberitakan tentang apa yang telah kita terima dari Tuhan kita, dari Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi contoh bagi orang-orang lain. Jadi kalau acara hari ini disebarluaskan di TV PGM Depok,
Saya lihat tadi ada running text. Maka yang di depan kamera tolong jangan ngantuk. Nanti masuk TV. Beritakanlah apa yang dialami oleh PDM Depok, perkembangan, prestasi dari amal-amal usahanya bagus, bahkan penting untuk disebarluaskan. Fakadid, saya kira itu bukan besar berpikir, itu bukan ria, tapi diniatkan untuk syiar. Beda kalau ria ya. Kalau ria itu ada nuansa nada sombong. Yo, PDM Depok, siapa dulu ketuanya? Nah, itu sudah sombong. Tapi wartakanlah, inilah kami dengan segala kelebihan dan kekurangan. Itu untuk syiar. Nah, hadis yang kedua, hadis itu artinya baru. Maka hadis perbaruilah, tingkatkan, jangan puas dengan apa yang telah kita capai sekarang. Namun kita tingkatkan, kita kembangkan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Karena dalam itu bukan hadis, tidak salah, dari Ali bin Abi Thalib, ada satu dua versi. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang sukses. Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Yang kedua, man kana yawmuhu mithla amsihi. Barang siapa yang hari ininya sama saja dengan hari kemarin, yang tahun ininya sama saja dengan tahun kemarin, yang periode ini lebih sama saja dengan periode kemarin, bahwa khasir, mereka termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang gagal. Apalagi yang ketiga, man kana yawmuhu sayyi'an min amsi. Barang siapa yang hari ininya lebih buruk dari hari kemarin, ada dua, bahwa mal'un, orang terlaknat, bahwa mabghud, orang-orang yang terhina. Oleh karena itulah tahadduts bin nikmat yang dipesankan, diperintahkan oleh Al-Quran yang dibacakan tadi. Selain wartakanlah, beritakanlah, tapi perbaruilah. Kalau SD Muhammadiyah Condong Catur yang luar biasa prestasinya, dari sekitar 900 siswanya, dan saya dengar banyak keunggulan-keunggulan yang telah dicapai. Tidak ada salahnya ditingkatkan. Tiga lagi, SD Muhammadiyah Condong Catur 2, Condong Catur 3, apalagi di sini juga ada SMP. Mbak Dia, Ketua Umum BPNA, pernah jadi kepala SMP Muhammadiyah SMP. 2. Mbak Dia hadir di sini? Nggak hadir ya. Nanti baru saya WA supaya hadir sebagai mantan kepala SMP Muhammadiyah di Depok, Sleman ini, atau di Condong Catur. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah etos berkemajuan. Islam yang berkemajuan, salah satu etosnya, nilai keutamaan yang dianut, yang diusungnya itu adalah menjadikan hidup ini lebih baik, lebih maju dari waktu ke waktu. Itulah Islam yang berkemajuan. Islam sebenarnya bukan Islamnya yang maju, tapi pemahaman kita umat Islam atau keberagaman kita umat Islam haruslah maju. Bahkan kata berkemajuan itu bukan hanya maju, berkemajuan, ada awalan ke dan akhiran a. Nah, dari mana kita peroleh Islam yang berkemajuan ini? Hidup kita ini harus lebih baik, harus meraih keunggulan, harus meraih keterbaikan, adalah dari keislaman kita. Berislam
tidak sekedar menjadikan Islam sebagai agama ibadat semata-mata. Berislam atau beragama dalam Islam tidak menjadikan Islam sebagai agama ritual belaka. Ada istilah ilmu perbandingan agama, ada ritual religion, agama ritual, agama yang berputar penuh dengan ritus-ritus, peribadatan, berhubungan manusia dengan Sang Pencipta, atau sering disebut sacramental religion, agama sakramen, penuh dengan kebaktian, penuh dengan yang bahasa kita peribadatan. Tetapi Islam jauh lebih dari sekedar agama ritual, tapi Islam adalah agama akhlak, yaitu ethical religion, agama yang menuntut pemeluknya untuk memiliki atau mengamalkan nilai-nilai akhlak, etika dan moral dalam kehidupan nyata. Ini kategori Islam jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Ini banyak saudara-saudaraku yang mu'alaf, lebih dari sekedar ritual religion, tetapi ethical religion, yang oleh karena itu peribadatan yang kita lakukan itu bukanlah tujuan terakhir, bukanlah terminal terakhir. Memang ada ayat dalam Al-Quran yang sering dibacakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tidak salah. Tapi ayat itu bukan lil ibadah, illa lil ibadah, kecuali untuk ibadah. Ayat itu juga pakai kata kerja, pakai fi'il mudhari present tense, illa liya'budun, illa liya'budun, kata kerja bentuk zaman sekarang, zaman now. Itulah illa liya'budun. Berarti apa? Terjemahan yang tepat adalah kecuali mereka manusia itu terus menerus tiada hentinya beribadat kepada Allah, dan untuk itu dia harus memiliki akhlak. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, seyogianya doa-doa kita dalam sholat itu jangan berhenti pada doa. Apa yang kita doakan? Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku umpamanya. Itu artinya agar kita setelah sholat menjadi orang-orang yang mampu menghindarkan diri dari dosa dan pelanggaran. Itu artinya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi doa dalam sholat gak banyak gitu ya. Duduk antara dua sujud, di tahiyat ada doa di ujungnya, warzuqni ya Allah, berilah aku rezeki. Artinya apa? Menjadi orang yang punya semangat kerja, yang punya etos kerja, sehingga setelah sholat dia kemudian tergerak untuk berusaha mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah di buminya ini. Itu makna warzuq. Inilah pemahaman Islam yang berkemajuan. Maka sering saya sampaikan sejak dulu, jurnalis yang pernah di Jawa Timur, kawan-kawan bukan Muhammadiyah, dalam nada apa istilahnya, bukan bullying, nyenyek dikit. Maksudnya melihat orang-orang Muhammadiyah itu dari tata cara sholatnya kami kategorikan adalah orang-orang Islam atau kaum minimalis. Apa maksud sampean itu? Kalau sholat takbir, salam, selesai. Gak banyak yang baca dzikir, baca wirid. Padahal boleh juga. Tapi kalau di Arab sana itu assalamualaikum langsung keluar masjid ya. Minimalis. Saya jawab bukan minimalis. Orang-orang Muhammadiyah dalam hal sholatnya proporsionalis. Sebenarnya apa maksud sampai itu? Proporsional. Sholatnya seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat ya sampai salam.
Walaupun zikir doa boleh secara individual. Ini dibalik, sholatnya 3 menit, zikirnya 10 menit. Jadi yang primer, yang sekunder sudah terbalik. Kita tetap sholat itu yang primer, yang utama. Kalau mau ditambah dengan doa, zikir, sholawat, boleh-boleh saja. Tapi jangan dibalik. Kelihatannya setelah sholatnya yang utama itu. Nah, kenapa proporsional? Karena sholat kita mungkin singkat, boleh jadi panjang. Kalau baca ayat-ayat yang panjang setelah Al-Fatihah, itu kita hayati, kita maknai, dan nanti setelah sholat kita jelmakan. Dan bagi warga Muhammadiyah, setelah sholat adalah masa pembuktian, yaitu menjelmakan apa-apa yang kita minta, yang kita doakan waktu sholat itu. Inilah Islam yang berkemajuan. Dan sekali lagi, Islam yang berkemajuan, Islam yang harus merebut keunggulan, sehingga dari waktu ke waktu kita harus menjadi kelompok yang unggul dalam kerja, unggul dalam amal usaha, unggul dalam karya-karya yang nyata. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya berpendapat Islam itu tidak boleh kalau diberi predikat di belakangnya. Ini ada Islam yang berkemajuan, ada Islam apa lagi? Ada Islam apa lagi? Karena ada Islam merah putih. Ada saja. Islam itu ya Islam saja. Begitu diberi predikat, ya predikat istilahnya yang di belakangnya itu, apalagi yang terkait dengan ruang dan waktu. Ruang itu tempat, waktu itu ya waktu. Namanya Islam Arab, Islam Turki, Islam Malaysia, Islam apa lagi? Sampai situ aja. Nusantaranya belum dibangun di ibu kotanya. Sekali kita beri predikat, itu membatasi. Itu mengandung arti dalam bahasa Inggris apa? Reduksi, penyempitan. Termasuk yang diberi predikat dengan waktu. Islam abad ke-20, Islam abad ke-21, dan lain sebagainya. Itu bersifat dalam bahasa Inggris reduksionis, menyempitkan. Islam itu luas, yang lil alamin, yang bersifat universal. Dan oleh karena itu tidak perlu diberi predikat sebenarnya. Cukup Islam saja. Islam saja masih ada predikat. Sudah ganti Islam titik, masih ada juga Islam. Nah, boleh diberi predikat, tapi tidak dikaitkan dengan ruang dan waktu. Ya, paham maksud saya? Tapi dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kualitatif, berkemajuan. Tapi predikat-predikat ini jangan dijadikan predikat yang permanen. Dia bersifat sementara, dia bersifat tentatif. Sekarang boleh Islam berkemajuan karena kenyataan umat Islam kehidupannya berkemunduran. Maka jawabannya adalah Islam berkemajuan. Tapi setelah maju nanti ganti lagi. Apa setelah kemajuan? Keunggulan. Saya sudah Islam berkeunggulan. Karena umat Islam adalah khairul ummah, umat yang terbaik, maka harus unggul. Tapi Islam berkemajuan belum tercapai, nggak apa-apa. Kalau diturut-turut tercapai mungkin satu abad belum, udah berkemajuan sekaligus berkeunggulan. Tapi bersifat tentatif, tidak untuk mereduksi, menyempitkan Islam itu sendiri. Tapi untuk sekarang saya kira masih relevan. Di awal abad ke-20 di Mesir, seorang pemikir Muslim pernah menulis buku, Syakir Arsalan, berjudul bukunya Dimana ta'akharul muslimuna wa taqaddama khairuhu. Mengapa umat Islam mundur sementara umat lain maju?
itu bagus begitu kalau tidak salah ada terjemahan bahasa Indonesia. Banyak faktor, antara lain satu, kurang dan sulit bersatu. Dua, tidak mengakrari ilmu, karena kemajuan itu harus dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Untuk maju di dunia, menguasai dunia, termasuk untuk akhirat pula dengan ilmu pengetahuan. Itu kedua. Yang ketiga, tidak menguasai infrastruktur peradaban seperti kejayaan dalam bidang ekonomi, maka kita akan menjadi orang-orang yang mundur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira buku itu masih relevan pertanyaan kepada kita, terutama masalah yang sangat-sangat kronis di kalangan umat Islam ini, sulit bersatu. Alhamdulillah di Indonesia tidak banyak sekte. Di Islam tidak ada sekte-sekte. Di agama lain istilahnya sekte-sekte, karena dirancang pemahamannya, maka jadilah sekte punya tempat ibadat sendiri. Maka mengapa banyak tempat ibadat di kalangan kawan-kawan Kristiani? Ya karena sektenya banyak. Di Islam tidak, Islam satu, berpangkal pada syahadat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai imam, untuk meyakini Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, menjadikan Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi terakhir. Itulah dasar-dasar beribadah dalam Islam seperti pada rukun iman itu. Tapi budayanya boleh jadi berbeda. Budaya orang Islam di Indonesia, di tanah Jawa, kita di tanah suci, jamaah haji Depok Sleman ini pakai batik ya. Saya pernah lihat naik pesawat, bajunya kayak baju Pak Tunari ini, batik muktamar ya. Terus ini agak sensi. Kalau sudah ada seksi konsumsi, supaya saya segera mengakhiri. Biar lama. Karena saya nggak minum. Saya lihat di naik apa? Umroh, belum haji, umroh. Umrohnya pakai baju batik hijau itu. Saya bilang sama istri itu jamaah Muhammadiyah, karena mau tamannya ditunda, batiknya dipakai ke tanah suci. Alhamdulillah. Nah, sulit sekali bersatu. Seharusnya kita sebagai umat Islam yang berakidah Islamiyah harus mampu mengembangkan al-ukhuwah al-Islamiyah. Alhamdulillah di Indonesia ini relatif tidak ada bentuk aliran-aliran sekte-sekte, yang ada hanya organisasi yang sama-sama harus berbuat untuk memajukan umat. Silakan mengambil jalur Muhammadiyah, mengambil jalur Nahdlatul Ulama, mengambil jalur Al-Irsyad, dan ada 70-an ormas-ormas Islam tingkat nasional. Kita akan bertemu di tengah jalan, kalau tidak di ujung jalan, selama kita punya prinsip billahi kalimatillahi al-ulya, untuk menegakkan nama Allah yang maha tinggi, bi'izzil Islam wal muslimin, demi kejayaan Islam dan umat Islam. Tapi sering bukan untuk izzul Islam wal muslimin, tapi untuk dunia, untuk apa? Uang. Maka disinilah awal dari sengketa di antara kita. Saya kira Muhammadiyah harus menjadi kelompok, menjadi ummatan wasata, menjadi penengah, menjadi kekuatan yang menengahi, kekuatan yang menyatukan seluruh potensi umat Islam. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekarang sering diungkapkan lagi, dilantunkan sama di masjid-masjid di Jakarta sana. Ada sholawat setelah adzan, sebelum iqamah. Saya nggak bisa melantunkan, bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi waktu bukan masjid Muhammadiyah.
Ya. Wa ashgiriz zalimina bil zalimin. Artinya, dan sibukkanlah orang-orang zalim itu untuk berantem sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan buatlah kami dari cengkraman mereka dengan selamat. Wa ala alihi wa asbihi wa sallam. Itu selawatnya dilanjutkan enak sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashgiriz zalimina bil zalimin. Maka di istri disebut salawat ashgil. Dan ada kata wa ashgiriz zalimina bil zalimin, dan sibukkanlah, jadikanlah orang zalim itu masyghul, sibuk untuk berantem sesama mereka. Baru akhirnya min bainihim salimin, keluarkanlah kami dari cengkraman mereka dengan selamat. Dan pernah minta tolong ahli sejarah khusus, katanya ciptaan dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ulama terkemuka, ulama Betawi, bapak atau ayahanda dari Profesor Dr. Titi Alawiyah almarhumah, benar beliau. Dan besar kemungkinan salawat ini diciptakan pada tahun 50-an saat umat Islam diadu domba, NU Muhammadiyah diadu domba ya, oleh PKI, oleh pihak lain, dan kekuatan-kekuatan yang zalim, yang diktator waktu itu sangat-sangat mendiskreditkan umat Islam. Maka diciptakanlah salawat ini. Saya bilang ini salawat tapi mengandung doa politik. Sibukkanlah orang-orang zalim itu untuk berantem sesama mereka, dan keluarkanlah kami dari cengkraman mereka dengan selamat. Ini bagus. Saya kira contoh sekarang ya. Ya, cocok. Jadi boleh diikuti. Namun saya miris kalau mendengar salawat ini dilantunkan. Mengapa? Karena yang terjadi di lapangan, yang terjadi di bawah, justru orang Islam yang berantem sesama orang Islam. Maka saya menduga jangan-jangan ada selawat orang lain yang makbul. Orang lain tidak berselawat, jelas. Tapi kira-kira bunyinya yang kalau mereka berdoa, wa ashghilil muslimina bil muslimin, sibukkanlah orang-orang Islam itu untuk berantem sesama mereka. Wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami dari cengkraman, dari kewibawaan umat Islam dan Islam. Ini yang terjadi sekarang. Kita ini sebagai umat mayoritas terbesar dan mayoritas mutlak, 88% dari 273 juta penduduk Indonesia, sekitar 230 juta umat Islam di negeri ini. Tetapi tidak salah kiranya kalau dikatakan kita ini terpuruk. Betul nggak? Secara ekonomi kita terpuruk. Pusat-pusat ekonomi dan perdagangan umat Islam yang dulu berjaya, dan tidak usah sebut tempatnya, tapi sekarang terpuruk, tergusur oleh pasar-pasar modern. Saya lihat tidak hanya di Jawa, sampai di kampung saya di pelosok desa, Alfamart sama Indomaret itu seperti saling berhadapan. Baru 50 meter ada saudaranya itu. Kita pernah coba, bahkan Muhammadiyah pernah coba Al-Markaz. Waktu itu yang membidangi ekonomi almarhum Profesor Dawan Marharjo. Tidak salah ada 20 unit Al-Markaz oleh Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Ya, tidak terlalu lama sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang didirikan ada sodako dekat rumah saya, sodako, namanya sodako. Jadi retail kecil, tidak berjaya juga. Ada upaya dari yang lain, tidak berjaya juga. Muhammadiyah ada Suryamat dengan berbagai nama, Mas nama Swalayan, Suryamat,
Dulu saya ingat saya sering diundang untuk meresmikan. Ya mungkin ada 350-an sekarang, tapi belum bisa berjaya, tidak bisa seberjaya yang dimiliki orang lain. Di Bandung ada kerjasama Muhammadiyah dengan Alfamart di cabang Sukajadi. Saya diberitahu gimana kita akan, karena Alfamart ini the largest chain of supply yang memiliki jaringan supply yang paling luas. Jadi kita ingin curi ilmunya setelah 2 tahun. Ini sudah mungkin 10 tahun ini. Ilmunya belum dicuri-curi juga. Maka masih ada Alfa Surya yang saya datang resmikan waktu itu. Walaupun ada cabang Muhammadiyah lain tidak mau, itu kan sudah sama orang lain. Kita bangun sendiri, enggak juga terbentuk, terwujud. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mengapa Muhammadiyah bisa maju seperti sekarang ini? Ya, alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah bisa mendirikan universitas di negeri jiran, di Malaysia, di Australia, di Lebanon, di Beirut ada sekolah Muhammadiyah. Mungkin akan didirikan di tempat-tempat lain lagi. Itu luar biasa. Jadi sudah merambah ke dunia. Saya mengamati, saya menyaksikan dari jarak dekat, paling tidak pertama ada karena keikhlasan dari seluruh warga Muhammadiyah, baik pimpinan maupun anggotanya untuk beramal usaha. Dan kita Muhammadiyah ini harus dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas dengan Muhammadiyah, dia akan terpelanting. Kalau tidak dipelantingkan, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, dan seterusnya. Yang kedua, kekompakan atau kebersamaan. Mengedepankan tadi Pak Ketua PTM, syura, permusyawaratan. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan kita, ya selesaikan di dalam. Jangan kemudian intrik keluar. Yang kemudian apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, ada pihak-pihak yang dengan cara yang paling halus, sistematis mengadu domba di antara kita. Kalau saya ingat dulu 10 tahun diamanati sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, itu upaya-upaya yang mengadu domba kita dengan NU khususnya itu luar biasa sistematis. Datang kepada saat gini ceritalah tentang tokoh dari ormas lain dengan segala hal yang negatif. Nanti datang ke sana cerita lagi tentang kita yang negatif. Ini upaya divide impera alam menjaga, dan sekarang masih terjadi. Dan apalagi dengan media sosial sekarang menyebarkan fitnah, ghibah, itu akan mudah sekali. Alhamdulillah Muhammadiyah kita ini tetap kompak. Ada perbedaan pendapat secara internal selesaikan dalam ruangan. Dan tentu belajar dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, teman Pak Haji A.F. Fakhruddin. Ada perbedaan pendapat, saya pernah ngintip rapat PP Muhammadiyah. Itu gebrak-gebrak meja ya. Gebrak-gebrak meja, tapi begitu selesai gak dibawa keluar secara objektif dan secara rasional. Oleh karena itu menjelang muktamar, apalagi Ketua PTM Depok jadi peserta muktamar. Jadi setiap wilayah, setiap PDM ya ada tambahan anggotanya, bukan hanya dari PDM tapi dari ketua cabang-cabang tertentu, tidak semua. Ya, alhamdulillah mungkin karena cabang Depok ini termasuk cabang yang maju, yang besar juga. Dan ketua PDM menjadi peserta muktamar. Dan mohon maaf tadi saya jadi peserta muktamar. Apalah saya hanyalah ketua ranting. Nah, maka ya pesan saya,
kita jaga muktamar kita ini. Muktamar di Makassar dulu diikuti oleh orang luar sampai setahun gitu. Ini kalau mau berdemokrasi yang benar, ikutilah Muhammadiyah. Itu para politisi di Senayan itu saya tahu saya sudah tidak lagi jadi ketua umum PP Muhammadiyah, tapi memberikan pujian apresiasi terhadap Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar dulu. Apalagi pernah ada headline sebuah koran ini, Jawa Pos, Muktamar di, gak usah saya sebut tempatnya, rusuh Muktamar Muhammadiyah Teduh. Nah, begitu headline Jawa Pos dulu. Karena muktamar yang hampir bersamaan di tempat lain rusuh. Muktamar Muhammadiyah alhamdulillah tidak. Itu Mas Untung di rapat pleno terakhir menentukan itu. Rapat pleno untuk mengesahkan hasil sidang-sidang komisi itu menentukan sekali. Dan itu terakhir waktunya jelang penutupan. Kalau sampai terjadi perbedaan pendapat di Muhammadiyah ini gak mudah selesai. Ini banyak orang pintar, pasti perdebatannya berlarut-larut. Boleh jadi muktamarnya diperpanjang 2 hari. Maka ibu-ibu, saya tidak ikut di sidang komisi. Di tempat saya menginap sebuah hotel. Kebetulan TV-nya itu menayangkan TV-mu, bukan Indovision, apa itu? Apa namanya, kabelnya itu. Ada TV-mu, alhamdulillah. Dan TV-mu waktu itu menyiarkan suasana sidang-sidang komisi. Saya pantau ada satu sidang komisi yang hangat sekali. Untuk ketua sidangnya yang sekarang jadi ketua PWM Jawa Timur, Dr. Saad Ibrahim, yaitu tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah. Malamnya ketua umum harus memimpin rapat terakhir itu. Ya mohon maaf, saya sholat hajat lah sebelum berangkat ke ruang tempat muktamar itu. Mohon sekali ya dimudahkan jalan. Semua ilmu yang saya miliki tentang memimpin rapat itu saya keluarkan semua itu. Wah, ini harus dibuat rapatnya, suasananya santai, atau pakai pantun-pantun. Banyak di media sosial yang lucu-lucu. Ya, temukan satu saya baca, biar ketawa semua. Pas mulai setelah komisi A membacakan putusannya, saya tidak langsung mulai. Mari kita bisa sakat. Wah, jangan itu pasien yang teriak, belum gitu. Ya saya kira anggota komisi sudah berusaha keras, sudah bermusyawarah, maka marilah kita hargai mereka dengan memberikan persetujuan. Pelan-pelan itu, ketokkan pelan-pelan juga ketok. Pas ada komisi yang Darul Ahdi wa Syahadah, saya waktu itu membaca ini ada pesan-pesan dari beberapa menteri, beberapa tokoh yang menghargai. Tahu-tahu belum bisa angkat tangan. Wakil Ketua PDM Makassar, saya tahu beliau itu seorang ustaz yang paling kritis dan sering datang ke kantor saya mengkritik Syiah, bawa buku satu karung buku tentang Syiah. Menurut beliau, salut sama beliau. Tahu angkat tangan. Ini kalau beliau bicara lagi bisa berbalas pantun. Untung beliau saya tanya, Bapak dari komisi mana? Ternyata dari komisi itu. Wah, janganlah kalau dari komisi yang sama, kan sudah selesai di sana. Alhamdulillah lancar. Saya betul-betul was-was sekali kalau saya terjadi apa-apa di saat terakhir. Apalagi tidak mustahil ada orang yang datang ingin mengganggu kita. Pak Jumali, Muktamar NU Januari 2015. Muktamar kita Agustus 2015. Sorry. Bukan.
Itu bukan Muktamar Makassar, Muktamar Jogja. Almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi 3 kali datang ke kantor saya, bukan di PP, kantor yang baru. Jadi sisi datang ke masjid sampai itu hati-hati ini karena ini ada operasi 1 blackmailing, kalau kita pakai WA, 2 DVD Empra yang terjadi di kalangan beliau, yang 3 mandi politik. Maka beliau kan gagal waktu itu. Jadi sebagai senior di kantor, apakah tidak bertemu beliau, ingin menasihati saya. Insya Allah, dan saya yakin Muhammadiyah justru punya daya tahan saat ini. Maka menjelang Muktamar Solo ini, baik Muhammadiyah maupun Aisyah, kita bertekad semua untuk menjadikan sebagai muktamar yang teduh, apalagi bermartabat, apalagi dulu itu muktamar yang lancar, aman, elegan, berkualitas, semacam itulah. Insya Allah tidak ada masalah. Apalagi menyangkut kepemimpinan, kita memilih secara kolektif. Walaupun saya punya pikiran sendiri sebagai ketua ranting, setelah saya tidak ikut muktamar, paling diundang jadi peninjau. Ya, saatnya lah yang muda-muda itu tampil. Yang tua-tua sebagian tetap, tapi perlu mulai masukkan yang muda-muda. Kalau bisa yang tua-tua tetaplah 1/2 gitu. Berarti 6,5 orang ya. Kalau 13 kan 6,5. 6 atau 7, nah tambah yang muda-muda ya. Yang muda-muda ya walaupun ya tidak muda betul. Kayak Mas Untung itu nggak muda juga. Beda dikit sama saya. Ada nama-nama saya pantau di seluruh Indonesia dan sekarang tidak harus di Jogja atau Jakarta semua, bisa Surabaya. Ya, juga mudah sekarang ke transportasi. Ini akan membuat Muhammadiyah lebih dinamis di kata saya. Ya, kita tidak perlu bukan sesuatu yang harus kita kejar itu jabatan. Dan dengan demikian Muhammadiyah ini akan menjadi satu kekuatan yang memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, memajukan Indonesia yang sekarang Indonesia kita tercinta ini sedang dililit oleh masalah. Saya melihat masalah Indonesia ini bagian terakhir mungkin tepat kalau diungkapkan dengan kata ulang dalam bahasa Indonesia. Corak marit, morat marit, carut marut, apa lagi mas? Semua. Oh itu enggak, jangan disebut itu. Cerai-berai, tunggang-langgang. Inilah kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Harus diakui, luar biasa sekarang ada drama di TV ya. Ibu-ibu, ini istri saya sebelum tidur, mas, ini ada berita terbaru lagi soal MS. Bangun tidur belum wudu untuk sholat subuh, buka WA lagi, dan wajib terbaru lagi. Dan kita semua menjadi analis. Walaupun ya tadi malam saya WA kepada seorang petinggi di Polri, Bismillah, tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dosa saya sebut namanya. Ini akan menjadi amal jariah dan beri semangat seperti ini. Ini yang apa ya? Salah satu sekerup kecil atau besar yang merusak kehidupan kebangsaan kenegaraan. Ini mohon di muktamar nanti bisa diperjuangkan. Saya terus terang, ibu, usia saya 63 tahun jalan, mungkin beberapa hari lagi 64 tahun. Pak Jamali sama Pak? Oh sama ya, tapi lebih
tampangnya belum dapat apa ya. Di akhir bulan ini genap berusia 64 tahun miladiah. Kalau hijriahnya 66 ya. Sudah lewat usia Rasul. Sudah ada komorbid, ada diabetes. Cuma orangnya bandel, kalau ada tape atau durian makan juga ya. Tapi maka pada dia saya tidak meminta ya, hanya meminta. Islam yang besar jasanya bagi republik ini, tapi belum mendapat tempat yang selayaknya. Saya mohon maaf, apa yang saya katakan ini sudah saya sampaikan langsung kepada pemangku amanat di negara ini secara langsung bertatap muka dalam ceramah-ceramah, dan satu waktu saya dekat sering bertemu saya sampaikan, kalau sampai Islam dan umat Islam terpinggirkan, umat Islam sengaja didiskreditkan, apalagi dengan mengembangkan Islamofobia, kebencian kepada Islam, apalagi lewat buzzer yang kemudian ya, selalu anti kepada Islam. Ini bukan hanya buruk bagi umat Islam, tapi buruk bagi Indonesia. Tolong yakini itu. Tapi ya suara seperti ini, bahkan suara organisasi secara kolektif sudah didengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita disebutkan dalam rangka memperingati 77 tahun Indonesia, perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia diawali berabad-abad oleh perlawanan terhadap penjajah Belanda, dan itu dipimpin oleh para ulama dan zu'ama. Ada juga di satu tempat dari agama lain, dari Aceh hingga Ternate Tidore, semangatnya adalah jihad fisabilillah. Perang di Ponegoro itu oleh sejarawan bukan perang biasa, tapi perang dalam arti jihad fisabilillah untuk menegakkan kekuasaan yang bersifat Islami di tanah Jawa ini. Lihat saja dari simbol dan busana yang dipakai oleh Pangeran Diponegoro dan para pembantu. Indonesia tegang karena kerelaan, keikhlasan dari 73 kesultanan di Indonesia ini, dari Aceh hingga Ternate Tidore, yang ikhlas merelakan kekuasaannya untuk bergabung dengan negara baru, negara Indonesia. Banyak yang tidak tahu, ada pertik-pertik kecil tapi besar artinya. Ternyata yang mengusulkan kepada Bung Karno untuk memproklamasikan Indonesia pada hari Jumat 9 Ramadan tahun 1300 sekian, bertepatan dengan 17 Agustus 1945, adalah seorang kiai, seorang ulama Muhammadiyah yang berdomisili di Madiun, Kiai Haji Abdul Mukti, bukan yang sekumpi Muhammadiyah. Kiai Haji Abdul Mukti, seorang ulama tokoh masyumi Muhammadiyah di Madiun, menulis surat kepada Bung Karno. Tertulis, saya dapat dari seorang sejarawan, walaupun suratnya belum saya terima kopinya, agar Bung Karno memproklamasikan Indonesia pada hari Jumat 9 Ramadan. Itulah yang dipilih oleh Bung Karno. Tentu ada makna tertentu, ada makna, ada hikmah di balik itu semua. Ternyata yang mengusulkan bendera Indonesia merah putih adalah seorang ulama lain, pendiri Al-Khairat di Palu, Sulawesi Tengah, Habib Salim Al-Jufri. Beliau mengusulkan kepada Bung Karno, mengusulkan pada pemerintah Indonesia, dan ini pernah jadi pembicaraan di kalangan NU, karena Habib Al-Jufri menyampaikan kepada Khadatul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari agar bendera Indonesia itu merah putih. Kata beliau, katanya, ini wallahu a'lam, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan mengusulkan
bendera Indonesia itu merah putih. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Tokoh Aisyah. Aisyah apa? Asyatul Aisyah. Ya. Putri dari Ustaz Hasanuddin Konsul Muhammadiyah di Bengkulu yang kemudian menjadi istri Bung Karno. Yang menjahit. Ternyata yang mengusulkan lambang negara Garuda adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Beliau diminta untuk memimpin tim penentuan lambang negara bersama yang lain. Dan dari tim itu muncul 2 proposal, satu dari Muhammad Yamin dan satu dari Sultan Hamid II, Sultan Islam dari Pontianak, bernama Syarif Hamid Al-Qadri. Syarif Hamid Al-Qadri. Karena rancangan dari Muhammad Yamin ada nuansa matahari, padahal Muhammadiyah ya. Tapi oleh tim itu dianggap ini berbau Jepang. Kalau matahari Muhammadiyah kan bukan Jepang kan? Karena lahir jauh sebelum Jepang menguasai Indonesia. Maka tidak dipilih. Akhirnya dipilih adalah usulan dari Sultan Hamid II. Walaupun dimodifikasi karena di bawahnya merah putih, digantilah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan jasa bukan kecil. Apalagi di seputar kemerdekaan sudah disepakati Piagam Jakarta, seluruhnya sudah sepakat tim perumus. Hanya karena ada keberatan. Kalau seandainya ini dipaksakan menjadi dasar negara Indonesia, Piagam Jakarta, kami tidak mau bergabung dengan Indonesia baru. Tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, apalagi Kasman Singojumejo, tokoh NU juga di lobi dan akhirnya sepakat menjadi Pancasila dengan sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, saya sering menyampaikan berbagai pihak, ini bukan pikiran radikal. Kalau posisi Islam dan umat Islam dipinggirkan dalam kehidupan kebangsaan kenegaraan, selain memotong akar tunjang peran dari Islam dan umat Islam, ingin menghilangkan jejak Islam di Republik ini tidak baik bagi Indonesia. Kita tidak meminta untuk diperlakukan secara tidak berkeadilan, untuk dianak emaskan. Walaupun umat Islam sebenarnya berhak untuk mendapat dividen dari negara ini karena jasanya yang besar. Tapi kalau ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan, meminggirkan, terus terang ini akan justru meruntuhkan negara Indonesia. Ini bukan pikiran radikal, ingin meluruskan sejarah. Maka Pancasila jangan dipisahkan dari agama. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid sampai keadilan sosial dan seterusnya, itu adalah ajaran Islam. Dulu sudah pernah saya sampaikan, sila keempat kerakyatan jangan diselewengkan. Sekarang terjadi penyelewengan dan penyimpangan dari Pancasila. Sistem ekonomi, sistem politik kita sangat-sangat bertentangan dengan Pancasila. Ini yang harus kita luruskan. Oleh karena itu Muhammadiyah sangat dituntut untuk tampil di depan, untuk tampil di depan meluruskan kiblat bangsa dan negara. Maka mudah-mudahan muktamar nanti memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Mas, bisa lagunya mas? Lagu muktamar bisa? Oh dikit-dikit, nanti nyanyi selainnya. Kita berdoa semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga Muhammadiyah tetap kompak bersatu, teruskan tingkatkan amal usaha, kuantitas dan kualitas. Apa masalah di antara kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu kita bisa memajukan Indonesia. Terus terang Muhammadiyah harus menjadi pelopor, leading sektor, mengajak semua kekuatan lain bila perlu lintas agama untuk bersama-sama memajukan, namun secara berkeadilan.
Jangan ada dusta di antara kita. Dan jangan ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan Islam dan umat Islam. Saya yang terdidik di Muhammadiyah ini, Bunda, ya, merasa tidak bisa menahan diri hal ini terjadi. Dan bermenung. Usia 64 tahun, 66 tahun telah. Manusia tidak akan selama-lamanya. Mungkin kita akan menangis di alam barzah kalau melihat kondisi umat seperti yang terjadi sekarang ini. Maka berbagai cara kita lakukan, cara-cara yang konstitusional. Saudara-saudara saya, kawan-kawan saya, banyak yang tidak sabar. Kata mereka tidak ada kata lain, hanya revolusi. Saya tidak menghalangi, tapi saya tidak ikut pada yang seperti itu. Karena masih menyimpan asa dan harus optimis. Kita terus melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Inilah Bapak PCM, ibu-ibu semua yang ingin dan dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Paling tidak pada muktamar yang akan datang. Katanya PDM Depok sudah dibuking oleh Bandung. PDM Bandung ya. PDM Sumur Bandung. Oh, ada PDM nginap di sini. Oh, luar biasa ya. Pengambilannya sampai keluar dari Solo. Karena memang di Solo nggak ada tempat lagi. Saya sedang berusaha ada pertemuan tokoh-tokoh dunia di Solo. BP Muhammadiyah sudah menyetujui kegiatan saya di tahunan World Peace Forum yang tertunda 2 tahun, menghadirkan tokoh-tokoh dunia untuk bisa diadakan dalam muktamar. Di mudah-mudahan tidak ada halangan. Sekitar 100 tokoh dunia nanti saya undang kerjasama lembaga yang saya pimpin, CBCC, Center for Dialogue and Professional Civilization, dengan UMS. Saya bilang UMS tolong sediakan hotel, nanti tiket dari seluruh dunia itu ada sponsor. Dan saya berharap Syekh Al-Azhar bisa datang kembali. Juga ada dari Vatikan, orang kedua dari Vatikan, dan juga Perdana Menteri Malaysia, dan Presiden Republik of Tatarstan dari Federasi Rusia. Kebetulan seorang Muslim, Mr. Rustam Milkhanov sudah hadir dan kebetulan kami menjadi PR Muhammad. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf. Nasrullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.